Itu aja cara manggilnya udah nggak sopan. Berani apa enggak? Ya, katanya habis ngajarin si Edi sopan santun. Ternyata diri mereka sendiri nggak punya sopan, nggak punya etika. Ya. Coba ngajak-ngajak 2 versus 1. Udahlah, males lah, ngomong-ngomong lah. Nggak berani nggak apa-apa lah, udah izin kali ya, Wak. Apakah Rudy mungkin takut powernya Maisan? Ya, emang Mas Rudy beneran berani 2 versus 1. 2 orang nih, tumbuk 1 orang. Drama Combat Sport kembali memanas dengan kabar terbaru yang datang dari Anthony atau yang akrab disapa Father. Langsung menyulut api perseteruan antara Paris Fernandes dan Coach Rudy Goldenboy. Tepatnya sejak menginjakan kaki di ibu kota, Anthony langsung menyoroti pernyataan Coach Rudy yang dianggap janggal dan terkesan menghindar. Antam lawan CEO HSS gitu. Kalau seperti itu, kalau antara CEO, menurut saya harusnya fight melawan Ivan Tanjaya. Kalau CEO lawan CEO. Dan sebenarnya statementnya Bang Rudy agak janggal. Kenapa? Pertama, dia bilang kalau CEO lawan CEO lebih bagus, dia lawan Ivan Tanjaya karena Paris boneka aja. Sorry Bang Rudy, sebagai CEO, kamu belum selevel Ivan Tanjaya. Kamu belum selevel Ivan Tanjaya. Anthony menilai, alasan Coach Rudy yang mengatakan lebih cocok CEO lawan CEO justru tidak relevan. Coach Rudy dianggap belum selevel CEO Ivan Tanjaya seperti yang ia sebut. Sementara Paris Fernandes sendiri sudah menjadi CEO Holy Wing Sports Show, sekaligus seorang fighter yang aktif. Bagi Anthony, lawan yang setara untuk Coach Rudy justru adalah Paris Fernandes, bukan malah mencari figur lain. Ya, dia bilang dia cuma mau accept kalau rules-nya seperti Muay Thai, kickboxing, MMA. Kenapa Rudy nggak mau langsung terima tantangannya? Apakah Rudy mungkin takut powernya Maisan? Dari pengalaman, Bang Rudy pengalamannya jauh lebih besar. Apa dia cuma cari alasan aja untuk gak accept fight? Let's see what happens, guys. Selain itu, Anthony juga mempertanyakan mengapa Coach Rudy tidak langsung menerima tantangan dengan pengalaman yang jauh lebih banyak. Seharusnya Coach Rudy tidak perlu mencari aturan khusus seperti kickboxing atau mixed martial art untuk menyaring lawan. Anthony bahkan menilai langkah itu terkesan seperti upaya menghindar dari potensi kekuatan pukulan Paris Fernandes. Apa dia cuma cari alasan aja untuk gak accept fight? Let's see what happens, guys. Sementara di sisi lain, Forlan Rivaldo juga ikut memberikan tanggapannya. Ia mengaku terkejut dengan respon panas yang diberikan Coach Rudy Goldenboy. Meski tetap menghormatinya, Forlan Rivaldo menegaskan bahwa pernyataan Paris hanyalah sebuah kemungkinan untuk bertanding. Sehingga jika Coach Rudy tidak berminat, cukup menolak secara langsung tanpa menambahkan aturan aneh seperti duel 2 lawan 1. Kalau abang seandainya nggak bisa, entah abang lagi malas mukul-mukul atau takut juga, ya kan tinggal bilang, enggak lah, nggak bisa, jangan membuat rules baru 2 versus 1 untuk menyembunyikan rasa takutnya Bang Rudy terhadap Paris Fernandes gitu ya. Forlan juga mengingatkan agar dirinya tidak dilibatkan dalam perseteruan tersebut. Menurutnya, jika Coach Rudy ingin melawan Paris, sebaiknya cukup melawan Paris saja tanpa membawa nama lain. Ia menilai pertarungan 2 lawan 1 apalagi melawan lawan yang lebih muda akan memicu tuduhan mengeroyok orang tua di mata publik. Mas Rudy mau bertanding sama Paris, ya Paris saja gitu, jangan bawa saya gitu. Atau kalau mau kickboxing juga ajak aja Paris kickboxing, jangan bawa saya. Emang Mas Rudy beneran berani 2 versus 1. 2 orang nih, tumbuk 1 orang. Emang berani? Kalau 2 versus 1 kan begitu nih, 2 orang pukul 1 orang. Itu kan nggak bagus lah. Apalagi kan Om Rudy kan jauh lebih tua daripada kami. Nanti kita dibilang keroyokan orang tua lagi. Jadi lebih ke Bang Rudy. Kemudian situasi pun semakin memanas setelah Coach Rudy Goldenboy kembali memberi respon. Coach Rudy mengisyaratkan bahwa dirinya siap bertanding jika nilai kontraknya sesuai. Bahkan sesumbar sanggup menghadapi banyak lawan sekaligus, asalkan harganya terpenuhi. Ia menegaskan bahwa saat ini ia sudah memiliki reputasi dan warisan yang cukup di dunia combat sport, sehingga duel yang ia ambil harus sesuai dengan nilai yang ia inginkan. Ini buat teman-teman gue aja yang nggak FOMO, bisa mikir dan punya logika.
Satu, gue tuh udah pensiun guys. Gue sedang menikmati masa-masa dan waktu gue sama keluarga gue, sama anak-anak gue yang lagi tumbuh. HSS ini ribet banget ya, kudu bertiga gitu lawan gue ya. Padernya lah, Upin Ipin. Pasti bertiga gitu ya. Untuk maksa gue turun gunung lagi main di HSS gitu ya. Harga cocok gue gas. Yang penting budget ya. Keluarga Cemara HSS lawan Rudy Golden Boy. Ya ayo aja. Kontraknya beresin dulu yang bener. Jangan belum beres udah cuap-cuap kemana-mana. Aduh. Di sisi lain, Paris Fernandes semakin geram melihat sikap Coach Rudy yang menurutnya terlalu banyak alasan. Paris merasa telah bersabar, namun melihat Coach Rudy yang selalu menghindar membuatnya kehilangan kesabaran. Coba ngajak-ngajak 2 versus 1. Udahlah, malas lah, ngomong-ngomong lah. Nggak berani nggak apa-apa lah, udah izin kali awak. Kalau nggak berani nggak apa-apa teman-teman, izin kali awak, udah itu aja lah intinya. Nantilah kita konten lagi bahas apapun itu. Dia gue ya pesen tuh, kalau nggak berani nggak apa-apa, izin kali awak, udah itu aja nya. Udah sopan kali awak ini dah. Kalau nggak berani nggak apa-apa udah. Perseteruan ini kini berada di puncak tensi. Sindiran demi sindiran telah dilempar. Harga untuk duel pun sudah disebut. Namun, kepastian pertarungan masih menjadi tanda tanya besar. Para penonton kini hanya menunggu. Apakah Paris Fernandes dan Coach Rudy Golden Boy akan benar-benar naik ring? Atau drama ini hanya akan menjadi cerita panas tanpa pembuktian di arena? Lantas bagaimana menurut pendapat sobat semua? Silahkan baku hantam di kolom komentar.